Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok satu baru akan mempresentasikan materi mengenai teori pasar valuta asing dan kondisi paritas internasional. Anggota kami adalah terdiri dari saya sendiri, Puji Mesti Rahayu, ada Yohana, dan Pak Huzainus Sajaa. Kita langsung masuk ke materi hari ini. Enter. Jadi yang pertama adalah saya akan membahas apa itu pasar valuta asing. Nah, pasar valuta asing itu adalah merupakan mekanisme dalam penentuan kurs nilai tukar antar mata uang. Dalam pasar valuta asing itu sendiri terdapat struktur fisik dan institusional yang digunakan untuk sarana pertukaran mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya. Atau dengan kata lain adalah tempat penyelesaian transaksi valuta asing secara fisik. Jadi, pasar kurs valuta asing itu sendiri adalah ada istilah pasar interbank atau pasar wholesale dengan ukuran transaksi yang besar seperti kelepatan 1 juta US dollar atau nilai yang setara. Lalu ada juga istilah lain yaitu adalah pasar retail atau dikenal dengan pasar klien yang merupakan jumlah yang lebih kecil dan tujuannya itu lebih spesifik. Selanjutnya ada 4 kategori partisipan yang beroperasi dalam tingkat pasar valuta asing. Nah, dalam tingkat pasar valuta asing itu terdapat 2 tingkat yang terdiri dari pertama itu ada dealer valuta asing dari institusi perbankan asing maupun lembaga keuangan bukan bank asing. Lalu ada individu dan perusahaan yang melakukan transaksi komersial dan investasi. Selanjutnya ada spekulator dan pelaku arbitrase atau arbitragers, dan bank sentral dan kementerian keuangan dari suatu negara. Selanjutnya, 4 kategori partisipan yang beroperasi dalam 2 tingkat pasar valuta asing yaitu adalah yang pertama, dealer valuta asing dari institusi perbankan asing. Bentar, kayaknya pas saja harus mute deh. Soalnya berisik. Nanti Teteh ngulang dari awal ini ya, Teh. Editnya. Nggak apa-apa, nanti editnya gampang. Apa? Iya. Pas aja tolong mute dulu dong, nggak kedengeran. Nah, itu. Makasih. Ya, makasih ya Yohana. Oke. Selanjutnya adalah 4 kategori partisipan yang beroperasi dalam 2 tingkat pasar valuta asing. Yang pertama adalah dealer valuta asing dari institusi perbankan asing maupun lembaga keuangan bukan bank asing. Yang kedua, individu dan perusahaan yang melakukan transaksi komersial atau investasi. Nah, lalu ada spekulator dan pelaku arbitrase dan bank sentral dan kementerian keuangan dari suatu negara. Selanjutnya, apa itu dealer valuta asing dari institusi perbankan asing maupun lembaga keuangan bukan bank asing? Jadi perbankan dan perbankan dealer falas itu adalah dari lembaga keuangan bukan bank dari luar negeri yang dapat beroperasi di pasar interbank dan pasar klien. Nah, dari kegiatan operasi tersebut ada keuntungan yang diperoleh dari membeli pasar valuta asing yang biasa kita sebut harga beli atau bid price, dan kita menjualnya dengan harga jual atau offer atau ask price yang lebih tinggi. Nah, perbankan dan beberapa dealer falas dari lembaga keuangan bukan bank dari luar negeri dapat beroperasi di pasar interbank dan pasar klien. Nah, nanti dari kegiatan operasinya, keuntungan yang diperoleh dari membeli valuta asing itu disebut dengan bid price, dan kita menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini kayak ngulang ya. Selanjutnya, individu dan perusahaan melakukan transaksi komersial atau investasi. Nah, kita individu dari perusahaan seperti importir, eksportir, dan perusahaan multinasional itu melakukan transaksi komersial dan investasi dalam pasar valuta asing. Nah, penggunaan pasar valuta asing oleh kedua pihak tersebut merupakan hal yang dilakukan itu timbul ketika ada maksud komersial dan investasi. Selain itu, beberapa pelaku pasar juga menggunakan pasar untuk melakukan hedging atau lindung nilai terhadap risiko valuta asing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Saja.
Berikutnya pembahasan mengenai spekulator dan pelaku arbitrase. Para spekulator dan pelaku arbitrase bermaksud untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi atau trading di pasar. Kedua pihak tersebut bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri tanpa adanya kebutuhan atau kewajiban untuk melayani dan memenuhi klien atau memastikan kelangsungan pasar. Apabila dealer berupaya mencari keuntungan lewat selisih harga jual atau beli, maka spekulator mencari keuntungan melalui perubahan kurs nilai tukar dan pelaku arbitrase mencari keuntungan dari perbedaan kurs nilai tukar secara simultan pada pasar yang berbeda. Selanjutnya mengenai bank sentral dan kementerian keuangan dari suatu negara. Bank sentral dan kementerian keuangan suatu negara menggunakan pasar untuk memperoleh atau menggunakan cadangan devisa negara serta mempengaruhi harga pertukaran mata uang masing-masing negara. Keduanya bertindak untuk mendukung posisi mata uang masing-masing karena kebijakan yang diadopsi di tingkat nasional atau karena adanya komitmen yang disepakati melalui keanggotaan dalam perjanjian bersama. Dan selanjutnya mengenai transaksi pasar valuta asing antar bank. Transaksi spot dalam pasar antar bank merupakan pembelian mata uang asing dengan pengiriman dan pembayaran antar bank yang umumnya terjadi pada hari kerja kedua berikutnya. Tanggal penyelesaian dikenal pula sebagai tanggal nilai atau value date. Sedangkan transaksi forward langsung yang biasanya dikenal sebagai forward umumnya mengharuskan pengiriman pada satu tanggal di masa depan sejumlah tertentu pada mata uang sesuai dengan jumlah mata uang lain yang telah ditentukan. Kurs nilai tukar ditentukan pada awal perjanjian, namun pembayaran dan pengiriman tidak diperlukan sehingga jatuh tempo. Kurs tukar forward biasanya disebutkan untuk periode waktu 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan. Buying forward atau forward beli dan selling forward atau forward jual merupakan transaksi yang sama. Perbedaan hanya terletak pada urutan mata uang yang dijadikan sebagai referensi. Sekarang mengenai kuotasi nilai tukar valuta asing. Kuotasi antar bank diberikan dalam kurs jual dan kurs beli atau bid and ask atau offer rate. Kurs jual adalah harga atau nilai tukar dalam satu mata uang yang ditawarkan seorang dealer untuk membeli mata uang lainnya. Kurs beli adalah harga atau nilai tukar dalam satu mata uang yang ditawarkan seorang dealer untuk menjual mata uang lainnya. Dealer membeli atau bid berdasarkan satu harga dan menjual atau ask berdasarkan harga yang lebih tinggi, sehingga memperoleh laba dari selisih antara harga beli dan harga jual. Harga beli untuk satu mata uang merupakan harga jual atas mata uang lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yohana. Selanjutnya, forward rate dan spot rate. Kurs forward biasanya dinyatakan dalam poin, sedangkan kuotasi forward dinyatakan sebagai perbedaan antara kurs forward dan kurs spot rate. Kuotasi forward juga dapat dinyatakan dalam presentasi deviasi per tahun dari kurs spot. Metode kuotasi ini memungkinkan perbandingan antara premium dan diskon pada pasar forward sesuai dengan perbedaan suku bunga. Terdapat dua perhitungan. Yang pertama, untuk perhitungan kuotasi yang dinyatakan dalam mata uang asing atau kuotasi secara tidak langsung diformulasikan atau dinyatakan sebagai berikut, yaitu F sama dengan spot min forward dibagi forward dikali 360 dibagi N, sedangkan untuk kuotasi yang dinyatakan dalam mata uang asing atau kuotasi langsung, formula forward dinyatakan sebagai forward dikurangi spot dibagi spot dikali 360 dibagi N. Kemudian harga, suku bunga, dan nilai tukar. Untuk menghitung perubahan harga spot, apabila kuotasi dinyatakan dengan menggunakan kuotasi langsung atau sesuai dengan mata uang negara asal, maka dapat dihitung sebagai berikut. Kenaikan persentase sama dengan kurs akhir kurangi kurs awal dibagi kurs akhir. Sebaliknya, jika kuotasi dinyatakan dengan menggunakan kuotasi tidak langsung, maka perubahan harga spot dapat dihitung sebagai berikut, yaitu perubahan persentase sama dengan kurs awal dikurangi kurs akhir dibagi kurs akhir. Di sini kami memiliki penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini
berkaitan mengenai risiko pasar, risiko falas, dan kaitannya dengan profitabilitas. Dengan judul Risiko Pasar dan Risiko Falas terhadap Profitabilitas pada Perbankan Umum BUMN yang ditulis oleh Aura Diva Azara dan Widya Febriara Anita untuk periode penelitian 2014 sampai 2021 dan sampelnya 5 bank BUMN non-syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pendahuluannya adalah perbankan merupakan mitra penting pada perekonomian negara, di mana kemajuan suatu bank dapat mengukur kemajuan negara bank tersebut berada. Dalam perbankan, diketahui kelompok bank yang dilabelkan bank devisa merupakan bank yang jika dilihat dari struktur modalnya adalah bank yang dapat melakukan transaksi dengan mata uang asing. Risiko khusus pada bank devisa ialah kemungkinan terjadinya risiko valuta asing sebagai faktor di luar perusahaan perbankan yang memiliki dampak kepada ukuran profitabilitas perusahaan perbankan tersebut. Pengukuran terhadap variabel yang terdapat pada penelitian ini diukur menggunakan yang pertama capital adequacy ratio atau CAR dengan menggunakan rumus modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR dikali 100%. Kemudian posisi devisa neto atau PDN yang dihitung dengan rumus aktiva falas dikurangi pasiva falas dibagi modal. Dan yang ketiga diukur menggunakan return of asset dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aset. Hasil dari penelitian ini memberikan hasil yang cukup baik, di mana CAR terhadap profitabilitas atau variabel CAR terhadap profitabilitas memberikan hasil yang di mana risiko yang terjadi akibat perubahan keadaan pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap baik atau tidaknya performa perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Hasil terhadap risiko falas atau PDN terhadap profitabilitas atau ROA memberikan hasil jika risiko yang terjadi akibat dari pertukaran nilai mata uang suatu negara tidak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap performa perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Dan yang ketiga, risiko pasar atau CAR dan risiko falas atau PDN terhadap profitabilitas atau ROA menyatakan penyatuan antara risiko pasar dan risiko falas dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap performa perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan di suatu periode. Dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan, kita dapat menarik kesimpulan di mana pasar valuta asing merupakan lingkungan yang kompleks, di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Penting untuk memahami mekanisme pasar ini dan faktor yang dipengaruhinya, seperti kondisi ekonomi, politik, dan berita global. Transaksi valuta asing antar bank memperlihatkan bagaimana pertukaran uang yang terjadi di tingkat institusi keuangan. Kuotasi nilai tukar mata uang merupakan cara untuk menyajikan nilai tukar dan penting untuk dipahami agar dapat menganalisis dan meramalkan pergeseran pasar. Forward rate dan spot rate merupakan kunci dalam penentuan nilai tukar di masa depan dan saat ini. Dan pada akhirnya, harga aset, suku bunga, dan nilai tukar saling terkait dan berdampak dalam pengambilan keputusan serta investasi perdagangan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Gitu paling teh? Ada lagi? Atau mau diulang atau apa gitu? Atau cukup? Berikut. Aduh, ketawa. Gak apa-apa teh, nanti nih di-cut aja. Mesti di